warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Sita Nurhasan Osman, biasa dipanggil Sita. Saya dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 4, kelas A. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dr. Suito SMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai review jurnal yang berjudul Analisis Etnografi Akulturasi Budaya pada Pengguna Aplikasi Kencan Online Bubble di Usia Dewasa Awal. Nonton sampai habis ya. Baik, langsung saja. Eksistensi media sosial menjadikan masyarakat berinteraksi secara digital, termasuk dalam mencari jodoh. Berdasarkan data dari Business of Apps.com pada 2021, jumlah pengguna aplikasi kencan online sudah mencapai 323,9 juta di seluruh dunia. Angka ini meningkat 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 293,7 juta pengguna. Pada penelitian ini berfokus pada aplikasi kencan online Bumble. Maraknya aplikasi kencan online menyebabkan pergeseran yang dimana dahulu dilakukan secara tradisional dengan tradisi budaya yang dimiliki. Namun, kini dapat dilakukan dengan media baru, yakni media sosial aplikasi kencan online. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses interaksi digital dalam pembentukan budaya akulturasi pada pengguna aplikasi kencan online Bumble. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi berdasarkan teori Social Information Processing Theory atau CEP yang didukung oleh CMC Computer Mediated Communication untuk melihat bagaimana pembentukan budaya akulturasi pada pengguna Bumble secara mendalam di dunia virtual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara online, observasi partisipan, dan dokumentasi dengan analisis data seperti perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis temuan data, kemudian hasil penelitian dikompilasi dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pendahuluan. Mencari jodoh melalui budaya perjodohan sudah lama ada di Indonesia. Hampir di penjuru dunia pun memiliki tradisi budaya untuk mencari jodoh, seperti tradisi Omiyai bertemu dan bertatap muka oleh Biro Jodoh di Jepang. Tradisi Keliedi mencari jodoh dengan jagung dan ayam jantan di Finlandia. Indonesia juga memiliki budaya mencari jodoh melalui tradisi perjodohan seperti di tradisi Abekalan, perjodohan dini di Madura, tradisi tarian pasangan Emaeda Hibu di Papua, tradisi Geredeon dan kawin colong di Banyuwangi. Adapun tujuan dari tradisi budaya perjodohan yaitu mempertemukan sepasang individu untuk menikah, hidup bersama, dan memperoleh keturunan. Adanya tradisi budaya perjodohan membuat masyarakat memiliki persepsi bahwa pentingnya pasangan hidup menjalani kehidupan bersama sebagai tahapan dalam proses kehidupan. Selanjutnya, kehidupan dalam proses mencari jodoh dengan tradisi budaya tiap daerah masih kental dan masih dilaksanakan di daerah yang memiliki tradisi budaya perjodohan. Karena perjodohan sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat daerah maupun perkotaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi subjek dalam memilih pasangan, yaitu kebudayaan yang sama, sikap dan perilaku. Aini dan Nukul 2019. Degenova 2008 menjelaskan faktor yang menentukan latar belakang keluarga berdasarkan antaranya ras, suku, sosial ekonomi, dan karakteristik personal di antaranya sikap, perilaku, serta norma. Sehingga pentingnya pernikahan menjadi salah satu bagian tahapan dalam proses kehidupan. Selanjutnya, kini dengan kehidupan yang mengikuti derasnya arus zaman yang semakin modern serta memasuki era digital, sehingga segala hal dilakukan dengan cara yang cepat, mudah, dan efisien untuk mempersingkat waktu sehingga terjadinya akulturasi budaya dalam kencan. Terjadinya budaya kencan yang asli masih diterapkan dan juga menerapkan budaya baru yakni masuk dalam era digital, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Sebelum memasuki era digital mencari pasangan harus melalui proses seperti mengikuti tradisi daerah ataupun harus bertemu secara langsung terlebih dahulu. Namun kini memasuki era digital membuat masyarakat perkotaan maupun daerah dapat mencari jodoh dengan mudah melalui smartphone yang memiliki aplikasi kencan online. Penelitian ini berfokus pada aplikasi kencan online Bumble.
Selanjutnya, Bumble hadir mengikuti Tinder memasuki pasar aplikasi kencan online yang sebagian besar audiensnya ialah laki-laki. Berbeda dengan Tinder, kehadiran Bumble ini berfokus pada wanita sebagai alternatif dari keamanan pembentukan dalam pencarian pasangan secara online. Behance dan HQ 2018. Bumble sebagai situs kencan online yang dilabeli menjadi 100% feminim. Bumble sendiri memang diciptakan untuk merubah kegiatan yang terjadi di dunia situs kencan online. Whitney Wolfe yang menjadi pendiri Bumble berkata bahwa tujuan dibuatnya Bumble yaitu untuk membangun situs kencan yang aman untuk wanita. Dilansir berdasarkan data dari businessofapps.com pada 2021, jumlah pengguna aplikasi kencan online sudah mencapai 323,9 juta di seluruh dunia. Angka ini meningkat 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 293,7 juta pengguna. Untuk pengguna Bumble sendiri, menurut data Business of Apps, pengguna aplikasi Bumble di seluruh dunia sudah mencapai 42 juta orang pada 2020. Jumlah tersebut meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 35 juta orang dan tidak menutup kemungkinan terus meningkat setiap tahunnya. Dilansir dari The Sun, sejak Bumble diluncurkan, aplikasi kencan online ini telah memasangkan 850 juta pasangan dan kurang lebih 5.000 pernikahan telah dilangsungkan melalui pendekatan dengan aplikasi kencan online Bumble. Selanjutnya, hadirnya fenomena budaya baru dalam mencari jodoh dengan media aplikasi kencan online yang kini banyak diminati oleh masyarakat, terutama dewasa awal usia 20-30 tahun, tidak hanya untuk mencari jodoh secara serius, namun juga untuk bersenang-senang dengan lawan jenis. Aplikasi kencan online Bumble memberikan paparan budaya baru ke dalam budaya yang sudah ada di Indonesia dalam mencari jodoh sehingga terbentuknya akulturasi budaya dalam kencan. Akulturasi merupakan proses sosial yang muncul ketika sekelompok orang dengan budaya tertentu sedemikian rupa dipengaruhi oleh unsur budaya lain. Ajis 2013. Namun, kehadiran budaya baru tersebut tidak menyebabkan hilangnya identitas budaya asli. WK 2013. Selanjutnya, tiap-tiap individu yang menggunakan aplikasi kencan online diharapkan untuk menggunakan sistem nilai budaya global dengan menerima dan menyesuaikan elemen budaya lain dalam lingkup berkenalan untuk mencari jodoh dengan aplikasi kencan online sehingga semakin merekatkan harmoni sosial di antara pengguna aplikasi kencan online. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti akan mendalami fenomena budaya dalam hubungan romantis yang terjadi di era globalisasi. Bagaimana proses interaksi komunikasi secara digital pada pembentukan budaya akulturasi mempengaruhi tradisi budaya dalam mencari jodoh di Indonesia dengan hadirnya aplikasi kencan online Bumble. Peneliti tertarik dan memilih untuk melakukan penelitian tentang akulturasi untuk memahami relasi sosial dengan memanfaatkan jaringan sosial pada media sosial dalam bentuk penelitian dengan judul Analisis Etnografi Akulturasi pada Dewasa Awal Pengguna Aplikasi Kencan Online Bumble. Hal ini menarik bila diteliti dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis etnografi. Etnografi adalah studi yang berfokus memahami ruang siber yang di dalamnya ada orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui proses pembentukan budaya akulturasi pada aplikasi kencan online Bumble dengan mengetahui sedalam dan seluas apakah kualitas proses pembentukan budaya akulturasi yang dilakukan peneliti dan subjek. Penelitian dengan melakukan komunikasi dengan media internet atau biasa disebut dengan CMC, Computer Media Communication, di mana bentuk komunikasi tersebut disebut dengan komunikasi interpersonal untuk membangun relasi menggunakan media baru serta dengan pengumpulan data berdasarkan pengalaman informan yang sudah pernah melakukan komunikasi dengan lawan bicaranya dengan memanfaatkan fitur room chat pada aplikasi kencan online Bumble dengan tujuan untuk mencari jodoh. Selanjutnya, teori CMC, Computer Media Communication, Computer
Komputer Media Communication (CMC) sendiri adalah sebutan untuk model yang menerangkan bahwa seluruh komunikasi berpusat atau dimediasi oleh komputer, di mana pengirim menyajikan pesan teks yang disampaikan kepada penerima dengan bantuan komputer. Walters 1992, Aschet by Liliwery 2015. Para pengguna aplikasi kencan online melakukan komunikasi dengan media internet atau biasa disebut CMC, di mana bentuk komunikasi tersebut disebut dengan komunikasi interpersonal untuk membangun relasi menggunakan media baru. Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman-penerimaan pesan di antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan berupa umpan balik seketika. Baik, selanjutnya teori SIP, Social Information Processing SIP, teori yang disampaikan Walter mengklaim bahwa orang-orang yang menggunakan CMC dapat membuat suatu bentuk yang sama dalam membangun hubungan seperti pada komunikasi tatap muka. Hanya saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Kadang kita menyadari beberapa komunikasi online terkadang lebih akrab daripada komunikasi rasional. Teori SIP sendiri juga saling memiliki keterkaitan dengan teori social penetration dan teori uncertainty reduction. Social penetration sendiri adalah tentang proses bagaimana membangun suatu hubungan yang lebih dalam dengan orang lain melalui self-disclosure dan keadaan lingkungan yang sama. Sedangkan teori uncertainty reduction sendiri adalah meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana sifat online tersebut untuk mengantisipasi dan mengembangkan interaksi di masa depan. Si berisi tentang bagaimana kedua teori tersebut terjadi melalui media berbasis teknologi atau CMC, maka dapat disimpulkan bahwa Social Information Processing menjelaskan bahwa bagaimana membangun hubungan berdasarkan interaksi yang dilakukan pada CMC. Selanjutnya, interpersonal informasi adalah tahapan awal di mana kedua pihak saling berusaha untuk mengetahui informasi satu sama lain. Walter 1992 berpendapat bahwa informasi interpersonal yang disampaikan di CMC akan memakan waktu lebih lama. Namun seiring dengan berjalan waktu, saat berinteraksi, pertukaran interpersonal message akan terjadi. Informasi interpersonal akan mengungkapkan mengenai person and their characteristic dan attitude. Impression information ialah tahapan membentuk kesan dan menciptakan gambaran tentang satu sama lain. Pada proses pertukaran interpersonal information tersebut, isyarat non-verbal seperti ekspresi wajah, kedekatan fisik, nada suara, jarak posisi tubuh, penampilan, gerakan sentuhan, dan lainnya menjadi hilang. Relationship development merupakan tahapan di mana hubungan kedua pihak yang berinteraksi akan berkembang semakin dekat jika mereka menyukai gambaran yang saling bentuk. Selanjutnya, metode penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses investigasi di mana peneliti secara bertahap berusaha memahami fenomena sosial. Dalam menganalisis data kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati melalui individu yang diteliti. Doni 2018. Peneliti ini juga menggunakan pendekatan etnografi. Dalam penelitian etnografi, studi lapangan dengan komunikasi berbasis komputer, khususnya melalui internet. Data dikumpulkan dengan cara peneliti bergabung ke dalam komunitas di internet dan melakukan pengamatan partisipatif untuk mengidentifikasi fenomena budaya dalam komunitas online dengan paradigma konstruktivisme sosial, yakini individu-individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Creswell 2014-32. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data wawancara secara online. Pengumpulan data secara online yaitu dengan mewawancarai informan melalui aplikasi jaring sosial Bubble dengan melakukan chatting kepada informan dan observasi online, di mana peneliti mengunggah lalu menggunakan aplikasi Bumble untuk melihat aktivitas dalam aplikasi tersebut. Dan untuk melengkapi data mengenai aktivitas pengguna Bumble dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian, penggalian secara online maupun panggilan WhatsApp. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu Kaisang, seorang air desainer di sebuah perusahaan multinasional berusia 26 tahun yang berkantor di Surabaya, Rexi 27 tahun, Fat Manager
perusahaan yang berkantor di Sidoarjo, dan Hedi, 30 tahun, salah satu dosen di universitas yang ada di Surabaya, serta Rian, 28 tahun, staf BUMD Malang. Selanjutnya, penutup berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti dengan menggunakan metode etnografi untuk analisis data dan mengumpulkan data serta kompilasi teori Social Information Processing dan Computer Media Communication CMC untuk mendapatkan temuan penelitian tentang pembentukan akulturasi budaya pada pengguna aplikasi kencan online Bubble di usia dewasa awal. Penelitian ini berfokus pada terjadinya interaksi digital dalam berkencan yang dimediasi oleh aplikasi kencan online Bubble. Sebelum ada aplikasi kencan online, dewasa awal memulai untuk mencari jodoh dengan melalui tradisi yang dimiliki oleh budaya daerahnya, dikenalkan orang tua atau dikenalkan oleh lingkungan pertemanan. Majunya teknologi komunikasi informan membuat hadirnya aplikasi kencan online yang kini sedang tren, yang aplikasi kencan online Bubble. Selanjutnya, teoritis. Analisis etnografi merupakan studi yang berfokus memahami ruang siber yang di dalamnya ada orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri. Diharapkan analisis etnografi dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui interaksi pada media baru dalam membentuk budaya di ruang siber. Untuk peneliti selanjutnya, harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk meneliti berbagai fenomena sosial yang lain dengan menggunakan analisis etnografi. B. Praktis. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat halayak umum dan pengguna aplikasi kencan online Bubble untuk menerima budaya baru dalam kencan. Maka penelitian memberikan saran kepada pengguna aplikasi kencan online agar lebih fleksibel dalam menerima perbedaan budaya baru namun tetap memiliki pendirian pada budaya asli yang dimiliki.